Shalom Bapak Ibu serta teman-teman yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita masih boleh bertemu dalam ruang dunia maya di hari ini secara khusus melalui media YouTube. Dan marilah kita sebelum kita memulai hari kita di hari ini, marilah kita ada dalam perenungan firman Tuhan menurut pola pembacaan 4M yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Ekumene di Indonesia. Untuk itu, marilah kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa karena Engkau masih menganugerahkan kami hari baru di hari ini. Saat ini kami akan memulai segala aktivitas kami, namun sebelumnya kami akan mengawalinya dengan pembacaan serta perenungan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati kami dari rumah kami masing-masing atau dari manapun kami sedang berada saat ini. Dan kiranya perenungan firman Tuhan ini dapat kami mengerti dan dapat kami pahami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Demi Kristus Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Hari ini saya, Pendeta Radot Simanjuntak, Gembala Sidang GKU Sola Gracia Sorong, akan menghantar kita sekalian untuk membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan di hari ini. Firman Tuhan bagi kita di hari ini diambil dari 1 Korintus 10 ayat 7, demikian firman Tuhan. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Demikian firman Tuhan bagi kita di hari ini. Tema kita hari ini adalah jangan menjadi penyembah berhala. Bapak Ibu serta teman-teman yang dikasihi Tuhan, marilah kita awali renungan kita ini dengan sebuah pertanyaan. Kira-kira kejahatan apa yang dilakukan bangsa Israel dalam ayat yang ke-7 ini? Sebelum kita sampai pada jawaban atas pertanyaan itu, saya akan percaya bagi kita melihat tema kita hari ini, jangan menjadi penyembah berhala, maka untuk pengertian arti berhala pada zaman sekarang atau masa kini, itu bisa memiliki banyak arti dan banyak bentuk. Bisa mungkin sebuah benda yang masih kita yakini, atau ada orang yang meyakininya, atau mungkin kepercayaan lokal yang mungkin ada beberapa dari antara orang yang kita kenal masih menghidupinya, atau mungkin dalam bentuk patung-patung yang mungkin ada beberapa orang yang kita kenal masih menyembah pada patung tersebut. Atau kalau kita kaitkan dalam konteks masa kini seperti kalimat saya di awal tadi, kalau untuk masa kini mungkin kita bisa kaitkan berhala dengan mungkin pekerjaan kita, atau juga mungkin benda-benda yang kita miliki seperti mungkin laptop atau handphone, atau juga mungkin bisa juga acara-acara yang kita lakukan, atau juga mungkin jabatan yang sedang kita miliki atau kita jalani. Itu semua adalah mungkin pengertian berhala pada masa kini. Kalau kita cermati bersama Bapak Ibu serta teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada perenungan kita hari ini, pada ayat 7 secara khusus sebenarnya berisi pesan peringatan Paulus kepada jemaat di Korintus, yang pada saat itu Paulus menggambarkan orang Israel di situ adalah memiliki praktik makan dan bersenang-senang. Apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus adalah bahwa Paulus memberikan peringatan bahwa ternyata dalam surat yang dia terima atau yang Paulus terima, ternyata ada beberapa jemaat di Korintus yang melakukan praktek makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala atau orang-orang yang menganut kepercayaan pada benda-benda tersebut atau tertentu, dan pada akhirnya jemaat Korintus juga ikut terlibat menyantap makanan tersebut. Ini kemudian atau tindakan ini justru tidak berkenan bagi Allah, karena partisipasi memakan makanan orang yang menyembah berhala adalah tindakan yang mendukakan hati Allah menurut Paulus. Maka kemudian Paulus mengkaitkan tindakan itu dengan peristiwa masa lalu di mana bangsa Israel pernah juga mengalami hal demikian ketika mereka berpindah menyembah patung lembu emas pada saat mereka melakukan perjalanan dan mereka saat itu ada di padang gurun. Tujuan Paulus menggunakan contoh penyembahan patung berhala emas oleh bangsa Israel kepada jemaat di Korintus adalah untuk mengingatkan mereka tentang bahayanya seseorang atau sebuah jemaat
ketika mereka menyembah berhala atau menduakan Allah. Zaman sekarang seperti tadi sudah saya sebutkan di awal, berhala tidak lagi hanya dikategorikan pada penyembahan patung secara fisik atau pohon-pohonan besar, melainkan juga ketika kita menempatkan sesuatu atau segala sesuatu yang kita miliki atau yang bersifat jasmani, itu kita tempatkan di atas Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kalau lebih konkretnya bisa kita kaitkan dengan uang atau gadget atau kesenangan dan masih banyak lagi. Maka setelah kita tahu bahwa menyembah berhala atau patung dan juga sejenisnya pada masa kini adalah sebuah hal yang mungkin harus kita hindari, maka pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa mampu menghadapi tantangan penyembahan berhala yang ada di sekitar kehidupan kita masa kini. Sebenarnya ada banyak cara Bapak Ibu serta teman-teman untuk menghindari tindakan seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel pada masa lalu. Tetapi mari kita mulai dengan dua hal sederhana dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Untuk menghindari penyembahan berhala, yang pertama adalah marilah kita bangun hubungan yang akrab dengan Allah. Apa yang menjadi concern Paulus kepada jemaat di Korintus adalah Paulus menjaga agar jemaat di Korintus tidak mengikuti jejak orang Israel. Orang Israel diberkati dengan begitu luar biasa oleh Allah. Orang Israel adalah bangsa pilihan Allah, tetapi justru menganggap berkat dari Allah itu sebagai sesuatu yang biasa saja dan tidak berarti. Untuk itu marilah kita bangun hubungan intim dan akrab dengan Allah, sehingga ketika hubungan itu terjalin bisa menghasilkan sebuah dinamika yang harmonis antara kita dengan Allah. Maka kita tidak lagi menganggap apa yang Allah nyatakan dalam kehidupan kita sebagai hal biasa, melainkan sebuah hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yang kedua, marilah kita syukuri setiap karya Allah dalam kehidupan kita. Yang membuat Israel tidak benar-benar mengimani dan menyembah Allah adalah karena mereka tidak sungguh-sungguh melihat bahwa karya Allah dalam kehidupan mereka dan bangsa mereka adalah sebuah karya agung yang patut disyukuri. Keluaran 32 ayat 6 yang menjadi referensi pesan Paulus pada pembacaan kita di ayat yang ke-7 hari ini menjadi bukti bahwa Israel tidak mengindahkan berkat dari Allah. Untuk itu secara singkat Paulus menghantar kita dengan ayat ini agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti yang dilakukan bangsa Israel dalam kehidupan masa lalu mereka. Marilah kita tetap bersyukur atas setiap berkat dan karya Allah dalam kehidupan kita. Untuk itu marilah kita menjaga diri kita dari kemungkinan penyembahan berhala yang dapat kita alami dalam kehidupan kita. Sebisa mungkin marilah kita berdoa agar kita bisa bijak menentukan relasi kita dengan Allah tidak terganggu atau tidak mengganggu relasi kita dengan sesama kita. Seperti ada kalimat berkata, pengalaman adalah guru terbaik. Israel sudah menunjukkan bagaimana kehidupan mereka jauh dari Allah ketika mereka menduakan Allah. Maka marilah kita sadari bahwa apa yang dialami oleh Israel jangan sampai menjadi bagian dalam kehidupan kita. Demikian renungan kita di hari ini, marilah kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Bapa untuk firman yang boleh kami renungkan lewat media YouTube di hari ini. Kami adalah manusia yang penuh kelemahan dan keterbatasan akan mengerti firman-Mu. Kiranya Tuhan yang mau menolong kami, agar kami bisa mengerti dan melakukan firman ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan Bapa seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian renungan kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.